Apa yang bisa membuktikan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan keselamatan? Sedangkan di dunia terdapat banyak agama dan kepercayaan. Mohon penjelasannya, Pak. Itu dari bahasa Sanskerta. A itu lawan, negatif. Gamma itu kacau. Agama artinya tidak kacau. Jadi kalau saudara hidupnya kacau balau, atau ada agama yang bikin kacau, dia nggak cocok jadi agama. Ya. Tapi sebenarnya agama itu sering didefinisikan secara terminologis adalah upaya manusia mencari Allah. Nah sekarang saudara pikir, kalau manusia cari Allah, pertanyaannya yang hilang siapa? Kalau HP-mu hilang, kamu cari HP atau HP cari kamu? Bukan yang hilang yang cari pemiliknya, pemilik yang cari hilangnya, yang barang yang hilang. Jadi, kamu yang cari HP, bukan HP cari kamu. Tapi ada orang bilang, Pak, ya itu kan HP. Karena HP tidak punya otak, tapi manusia punya otak. Ya, memang. Tapi Yesaya pasal 53 bilang, masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Kalau kamu disuruh pilih jalan keselamatan, tidak ada manusia bisa pilih jalan keselamatan. Kita ini condongnya pada jalan kebinasaan. Nah karena itu manusia itu dalam Roma pasal 3, saudara baca ayat 10, 11, 12 itu bilang tidak ada manusia cari Allah, seorang pun tidak. Saudara lihat Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah habis berbuat dosa makan buah itu Adam dan Hawa cari Tuhan? Tidak, sembunyi mereka. Justru Tuhan yang cari. Adam, di manakah engkau? Maka prinsip pertama itu sudah mengatakan bahwa yang benar itu adalah Allah mencari manusia. Makanya Yesus di dalam Lukas 19 ayat 10 berkata anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi memang dalam agama ada banyak jalan. Tapi mereka baru mau jalan ke atas. Sementara Yesus itu kenapa dia bisa jadi jalan? Karena memang dia datang dari sono. Ya kan? Kalau saya datang promo saudara tentang Belanda. Habis itu saya promo banyak-banyak, lalu ayo kita dua jalan. Lalu saudara tanya, memangnya Pak Esa sudah di sana? Belum, kita dua baru mau coba-coba. Tapi kalau saya penduduk asli Belanda datang saya ngomong segala macam ini. Kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat 13. Yesus bilang apa? Tidak seorang pun yang pernah ke surga. Selain dia yang datang dari surga itu anak manusia. Lalu banyak orang berpikir, Yesus bilang tidak ada seorang yang pergi ke surga. Kan Elia ke surga, Henok ke surga. Iya, konteks ayat itu kalau baca sebelumnya, 2 ayat sebelumnya, Yesus bilang, aku bicara kepada kamu perkara duniawi, kamu tidak percaya. Apalagi aku bicara tentang perkara surgawi. Tidak ada seorang pun yang pergi ke surga. Maksudnya, Elia memang pergi ke surga. Tapi Elia nggak balik lalu omong tentang surga. Henok memang pergi ke surga, tapi Henok tidak balik dan kasih tahu kamu tentang perkara surga. Jadi yang bisa jelaskan tentang surga itu siapa? Hanya anak manusia yang datang dari surga. Ya. Amen. Jadi kalau saudara mau percaya nabi lain yang jalan ke surga juga dia tidak tahu, maka dia hanya berharap-harap semoga kemungkinan besar, insya Allah. Ya. Yang pasti-pasti sajalah. Dia raja surga, dia datang ke bumi, habis itu dia bilang, aku pergi ke surga, aku sediakan tempat bagiku, dan kamu tidak bisa sampai sana kalau tidak melalui aku. Ya, karena itu percaya Yesus sungguh-sungguh dan jangan jadi mualaf. Ya, nah jangan buang emas di tangan dan ganti dengan seng. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana, dan
puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara, kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Asal Suruh yang ada di bawah ini yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah bel asrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.